Selamat siang, salam dari saya Hendy Sama. Ya, kita bertemu lagi dalam mata kuliah pengantar sistem informasi. Adapun yang pada hari ini kita akan lihat pengantar sistem informasi, bagaimana sistem informasi berkembang, bagaimana itu mengubah dunia, bagaimana itu mengubah bisnis. Apakah dari kita selalu bisa mempertajam sistem informasi dengan ilmu-ilmu pengetahuan kita, dengan segala yang kita punya? Mari, ayo kita belajar, ya, ayo kita belajar, ya. Ya. Adapun hari ini kita akan lihat bagaimana pengantar sistem informasi bisa melihat kedalaman background daripada ilmu pengetahuan yang harus kita pelajari, sampai kepada apa sih manfaat sebenarnya dari sistem informasi. Apa itu bisa mengubah nasib kita dan event keluarga kita dan event dunia. Pertama, kita akan lihat apa ini. Ya, logo-logo apa ini? Anda sudah mengenal, ya, logo-logo yang ada pada sebuah sistem informasi, yang salah satunya adalah logo-logo yang berkaitan dengan, yang pertama adalah yang namanya Instagram. Siapa sih yang tidak mengenal Instagram? Dengan segala popularitas daripada Instagram, kita semua bisa memiliki yang namanya keunggulan. Ya. Keunggulan apa itu? Ya, keunggulan dari sisi bagaimana kita bisa terkenal, bahkan bisa mengendorse, ya, bisa berbisnis, benar-benar. Ya. Apalagi dengan Facebook. Facebook Anda sudah tahu bagaimana Mark Zuckerberg bisa tetap bertahan, ya, di tengah-tengah badai yang sulit daripada ekonomi dunia yang katanya mengalami krisis. Ya kan, tapi di sini kita lihat bahwa ternyata masih ada loh yang mencoba menginvestasikannya dalam bentuk miliaran dolar, yaitu Elon Musk. Ya. Beliau menginvestasikan dananya di dalam logo yang terakhir nih. Logo apa ini? Ya. Ini logo X, ya, yang dulunya namanya Twitter. Ya. Elon Musk berani membeli Twitter dengan miliaran dolar dari investasi dan dananya. Kok bisa berani, ya? Seorang Elon Musk yang biasanya tidur di emperan kantor, maksudnya, dia bisa membeli sebuah perusahaan, sebuah logo, ya. Bahkan logonya tidak dipakai lagi, dia gunakan X. Ya. Seberapa jauh bisnis ini bisa berkembang, dan apakah ini termasuk pada sistem informasi? Tentunya kita harus menelaah dengan baik. Ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita tentunya ingin mengetahui apa sih tujuan daripada pembelajaran pada hari ini. Ya. Yang pertama akan kita lihat bahwa kita berada pada era ekonomi digital, ya, di mana digitalisasi ada di mana-mana, dan teknologi informasi mendukung perkembangan sistem informasi. Ya. Perkenalkan, nama saya Hendy Sama. Kita akan belajar lebih lanjut bagaimana baiknya, bagaimana informasi terus berkembang, ya. Bagaimana informasi bisa menjadi satu panutan bagi kita agar informasi ini bisa kita pakai, gunakan, develop, implement, bahkan kita jaga keamanannya. Karena ini bernilai besar, ya, seperti yang tadi sudah diinvestasikan, bernilai miliaran dolar. Kalau dirupiahkan tentunya Anda sudah tahu, ya, begitu besarnya. Ya. Nah, tujuan kita pada hari ini adalah kita ingin mencapai yang namanya kita harapkan mahasiswa mampu menjelaskan mengenai konsep teknologi digital dan teknologi informasi. Untuk umum tentunya diperlukan juga, karena kita akan lihat bagaimana ekonomi digital, bagaimana contoh-contohnya, kemudian bagaimana mengidentifikasi dan menjelaskan peluang dan tantangan ekonomi digital di Indonesia. Bagaimana ini bisa masuk ke keluarga Anda, ke tetangga Anda, ke kantor Anda, ke bisnis Anda. Ya. Bagaimana bisnis berkembang dari nol sampai berkembang besar dengan dukungan sistem informasi. Ya. Gimana kita bisa menjelaskan konsep, manfaat, dan dampak daripada teknologi informasi. Ekonomi digital ada di mana-mana.
Ekonomi digital bisa definisikan menurut Amir Hatman sebagai the future arena in which business actually is conducted. Value is created and exchanged. Transaction occur and one-on-one relationship measured by using, perhatikan di sini, using any internet initiative as medium of exchange. Informasinya tahun 2000, tapi dia bisa memprediksi hal ini. Ya, Hartman merupakan peneliti terkenal dalam hal bidang digital. Ya, dia melihat bahwa beginilah ekonomi digital, suatu arena di mana kita bisa berkembang. Ya, kita lihat di situ gambarnya. Ya, ada banyak yang bisa keluarkan dari email, dari berbagai hal seperti yang ada di situ yang awan cloud, ya, hardware berupa keyboard, berupa smartphone, ya, bahkan virtual reality, ya, augmented reality, semua bisa keluar daripada sebuah ekonomi digital dan bernilai bisnis, bernilai. Ya. Ekonomi digital merupakan suatu kondisi ekonomi yang berdasarkan pada teknologi digital, yang termasuk pada jaringan komunikasi digital, komputer, software, dan teknologi informasi lainnya. Kita lihat bahwa ekonomi ini berbentuk juga sebagai ekonomi internet, ekonomi baru, ekonomi web. Ya. Kita berada pada era di mana dalam ekonomi baru ini jaringan digital dan infrastruktur telekomunikasi menjadi platform global yang sangat utama, ya, bagi orang dan organisasi untuk berinteraksi, berkomunikasi, berkolaborasi, dan menjangkau informasi. Keberadaannya tanda dengan semakin marak berkembangnya bisnis dan transaksi perdagangan. Ya, bagaimana kita berkomunikasi dan berkolaborasi? Mari kita lihat. Ya. Untuk bisa bertahan, para pelaku perlu memahami karakteristik. Ya. Kalau kita semua, ya, mempunyai bisnis berjualan bakso misalnya, bagaimana kita berpikir untuk memahami karakteristik dari orang yang suka bakso? Apa yang dia suka? Apakah dagingnya, apakah kerenyahannya, apakah kuahnya, ataukah mie-nya, ataukah pelayannya? Semua menjadi satu faktor yang menjadi landasan karena sangat berbeda dengan ekonomi klasik yang selama ini dikenal. Ada koma, itu masih koma. Apakah sistem informasinya? Sekarang orang mengenal yang namanya UI UX, user interface dan user experience. Itu menjadi satu faktor yang menjadi dan daripada definisi ini, ya. Tidak jarang bahwa perusahaan harus melakukan transformasi bisnis agar bisa optimal bermain di dalam arena ekonomi digital. Bagi perusahaan yang baru tentunya ini tantangannya. Dia baru memulai, kemudian terjun, dan bagaimana dia bisa eksis dan pertama kali berdiri dulu, gitu. Kemudian statistik menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan lama ingin memanfaatkan keberadaan ekonomi digital. Untuk apa? Mengadakan perubahan mendasar pada bisnisnya, bahkan secara radikal. Apa karakteristik daripada ekonomi digital? Yang pertama adalah knowledge. Jangan lupakan knowledge, pengetahuan. Kemudian digitization. Anda harus mau nggak mau harus digital. Ada sering dengar bahwa event pengemis, ya, di negara-negara sudah mulai maju dan berkembang. Event pengemis mempunyai QR code, bahkan mempunyai QRIS. Event pengemis. Ya. Mereka sudah masuk ke area digital, ya. Kemudian visualization, ya. Kemudian molecularization, ya, semakin mengecil, ya, menjadi molekul, ya. Maka internet working. Kemudian disintermediation, sekarang semuanya sudah berkembang, bisa terpisah, tapi mereka semua bersatu dalam lingkungan internet. Bayangkan itu. Ya. Selanjutnya convergence, ya, gimana Anda bisa terus, ya, menjadi satu kesatuan yang bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai, kemudian berinovasi, ya, consumption, immediacy, globalization, dan discordance. Mari kita pelajari hal-hal tersebut. Baik, yang pertama yang namanya knowledge. Siapa yang menjadi penentu sukses tidaknya suatu organisasi? Ya, knowledge kita ini, ya, kita punya knowledge. Ya. Kemudian ada pengetahuan kolektif yang merupakan value. Siapa itu orang-orang kita punya pengetahuan. Kemudian sistem kita dengan database yang kita punya itu menjadi satu pengetahuan. Ya. Kemudian kecerdasan buatan membantu kita, ya, sangat membantu dalam memberikan knowledge. Bahkan sekarang Google, ya, Bing itu ketar-ketir. Sekarang semuanya memakai
AI, ya, kecerdasan buatan yang sudah mulai ya, dipakai banyak orang dalam mendesain sesuatu dan sebagainya, gambar, teks, video, even video ya. Kemudian digitization, ya. Gimana kita mengubah format dari hal-hal yang berkaitan dengan manual klasik menjadi digital. Ya. Kita bisa tawarkan dalam bentuk digital. Kita bisa berjualan buku dengan digital. Kita bisa menawarkan barang kita dengan digital di Tokopedia, di Shopee dan sebagainya yang tidak bisa sebutkan semua. Tapi ya Anda mengenal lah semuanya gitu. Kemudian virtualization, ya. Seseorang bisa mulai dengan cara membuat perangkat yang sederhana di mana tidak perlu lagi ada namanya kehadiran fisik, ya. Seperti yang kita lakukan sekarang, yaitu kita berkomunikasi dengan melakukan video conference, ya, dengan YouTube, ya, dengan video, dengan Zoom, dengan MS Teams, ada virtualization di situ. Ya. Belum lagi virtualization daripada server yang kita lakukan. Kemudian modularization, di mana bentuk molekul artinya kita bisa beradaptasi. Tak ada perusahaan yang nggak bisa beradaptasi, repot ya. Maka setiap perusahaan selalu dibilang bahwa kamu harus bisa beradaptasi dengan perubahan. Bagaimana caranya? Jangan lupakan istilah modularization. Artinya kita harus siap menghadapi perubahan yang ada di dalam lingkungan kita, baik dari unsur akademik, bisnis maupun government. Ada kebijakan yang berubah dari pemerintah misalnya, kita harus siap. Ya, ada kebijakan berubah dari pengetahuan, kita harus siap. Caranya bagaimana? Ya ikuti namanya digitalisasi. Ikuti namanya sistem informasi. Baik ya, akan saya lihat lagi lebih lanjut, kita akan lihat lebih lanjut. Berikut yang namanya internet working. Ya, siapa yang tidak pakai internet sekarang? Semua pakai ya. Dari mesin-mesin yang namanya IoT, Internet of Things, air conditioning, bahkan kipas angin sudah pakai remote sekarang. Kemudian akan berkembang menjadi lampu, smart building ya. Semua everything smart sekarang. Semua pakai internet. Semua memakai otaknya ada gitu ya. Dimana air conditioning bisa beradaptasi dengan perubahan. Kemudian even komputer bisa mengadaptasi dengan perubahan, dimana ada laptop yang bisa mempunyai Face ID, mempunyai face recognition dan sebagainya. Itu semua menggunakan internet. Ya. Baik. Ada namanya disintermediation. Ya. Saya bisa langsung bertemu dengan orang yang mau beli produk saya. Nggak ada lagi yang namanya broker ya. Sekarang langsung ketemu kok. Makanya banyak aplikasi yang menjadi intermediary sekarang menjadi bingung ya. Distributor udah mulai hilang. Saya bisa langsung beli barang di Cina tanpa harus ke Cina dengan menggunakan aplikasi. Makanya itu pentingnya digitization. Kemudian Anda harus mengerti namanya disintermediation. Keluarga, ayah dan anak bisa ketemu dengan mudah dengan video call, dengan WhatsApp. Disintermediation. Jadi langsung ya. Pembeli dengan penjual apalagi. Bahkan penjual dengan penjual langsung ketemu. Kita butuh 1000 kayu. Ya langsung ketemu dengan penjual kayu yang ada di Jepara misalnya. Itu langsung ketemu. Ya, siapa sih nggak pakai smartphone sekarang? Langsung terjadi disintermediation. Ya, saya katakan ya. Selanjutnya namanya convergence. Bagaimana kita menggabungkan hal-hal ini menjadi ya, istilah yang namanya mengkonvergensikan 3 sektor industri, yaitu computing, communication, dan content. Ya, komputer menjadi pusatnya, mempunyai communication, kemudian ada kontennya. Ini convergence ya. Dan selanjutnya didukung oleh yang namanya innovation. Kalau sudah bisa digitization, kita sudah mulai yang namanya innovation. Nah, saya bilang bahwa innovation itu muncul bukan hanya dari digital, tapi juga dari ide ya. Digabungkan idenya menjadi satu hal yang bisa. Ya. Jadi kalau kita punya yang namanya, sekarang kamu jualan nih lukisan seperti ini, banyak orang bisa meniru. Ya. Jangan anggap kita punya itu selalu unik ya. Menjual bakso, semua juga bisa meniru dengan jual bakso. Tapi yang nggak bisa ditiru itu harus ada. Ini namanya kita terus berinovasi terus. Kalau orang lain sudah mulai meniru produk kita, ya kita gunakan inovasi berikutnya. Ya. Bakso tidak hanya bakso dan kuah, tapi ditambahkan lagi dengan topping, misalnya keju dan sebagainya. Itu inovasi terus menerus, ya, agar bertahan.
agar usaha kita bisa bertahan. Ya. Dan ini yang namanya consumption. Ya. Nggak ada lagi batasan antara yang namanya konsumen dan produsen. Semua sebagai apa? Prosumer. Saya bisa memakai Zoom, tapi Zoom juga membutuhkan saya. Kenapa? Saya juga memakai Zoom corporate. Ya. Zoom membutuhkan saya dan saya juga membutuhkan Zoom, saling membutuhkan gitu. Ya. Pendidikan misalnya, sebuah universitas membutuhkan yang namanya mahasiswa baru. Ya. Nah, mereka juga harus bisa menghasilkan lulusan yang bisa bekerja ya. Kalau enggak nanti enggak ada yang namanya mahasiswa baru lagi. Kenapa? Ya ekonomi enggak berkembang. Jadi ya harus saling menjadi konsumen dan produsen sekarang menjadi kabur. Ya. Konsumen daripada pendidikan ada yang namanya apa? Mahasiswa gitu. Kan tapi mahasiswa juga dibekali dengan ekonomi dari orang tua. Sehingga kampus mau nggak mau harus berkontribusi untuk kemajuan ekonomi dan berputar terus. Ya. Penjualan barang seperti itu juga. Ya ada namanya consumption jadinya. Imediasi. Ya. Secara prinsip kita boleh menawarkan barang-barang secara cheaper, better, dan faster dengan menggunakan teknologi. Ini imediasi, cepat ya. Bahkan sekarang kita bisa membeli barang satu kota kecil aja, yang tadinya kita harus pergi ke Cina untuk beli barangnya gitu, atau kita harus pergi ke produsen lain, itu bisa dengan cepat kita langsung pergi aja. Dengan cara apa? Mesan dengan online, dikirimkan langsung ke depan rumah kita. Barang yang harusnya kita harus pergi ke negara tersebut ya. Muncul istilah namanya just tip, atau istilah yang namanya perusahaan importir dan sebagainya yang bisa melayani kita bisa memesan barang yang cuma 1 kubik gitu, kecil aja, yang tadinya nggak mungkin ya, karena 1 kontainer itu udah berapa kubik ya. Nah, tapi bisa tuh, jadi sekali banyak yang pesannya akhirnya bisa deliver ke rumah kita. Baik, imediasi ya. Nah, sehingga jangan lupakan kita berada pada era yang namanya globalisasi. Globalisasi terjadi dengan runtuhnya batas-batas ruang dan waktu. Ya. Pengetahuan atau knowledge sebagai sumber daya utama tidak mengenal namanya batasan geografis, sehingga keberadaan entitas negara menjadi kurang relevan. Ya. Ide-ide mengenai uang virtual misalnya, wah itu sudah menjadi hebat sekarang ya, kripto dan sebagainya, uang virtual sekarang. Negara juga harus bisa terus mengikuti globalization ya. Kemudian terjadi namanya discordance, ya. Terjadi fenomena perubahan struktur sosial dan budaya. Ya. Muncul yang namanya native digital, orang-orang lahir dengan melihat langsung smartphone, orang lahir dengan melihat langsung komputer. Ya. Bukan hanya pengangguran, akan terjadi namanya para mediator menjadi hilang atau para brokers hilang ya. Para pekerja menjadi workaholic, kebanyakan kerja. Kenapa? Ya, sambil Zoom dia sambil kerja. Nah itu ya. Kemudian ada pengaruh budaya barat ya, tapi ini menjadi tantangan bagi kita juga ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Walaupun bilang budaya barat, tapi ada yang positif, ada yang negatif ya. Kalau enggak tidak mungkin semua orang pakai Windows kan, karena Windows itu dari barat juga. Ada positifnya ya. Baik, sehingga apa peluang dan tantangan ekonomi digital di Indonesia? Tahapannya apa? Ada revolusi industri yang pertama sampai pada revolusi industri yang keempat yang sekitar, di mana kegiatan manufaktur terintegrasi melalui penggunaan teknologi wireless dan big data secara masif ya. Saya nunduk sebentar ya. Baik, nah di sini ya tahapannya akan menuju kepada yang namanya nanti revolusi industri yang keempat. Kita berada pada revolusi industri keempat, nanti akan menuju pada revolusi industri yang next, kelima dan sebagainya. Kalau kita bicara mengenai ekonomi digital Indonesia, ada visi di mana Indonesia sebagai negara digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara tahun 2020. Jadi nggak kita? Ternyata jadi ya, berhasil ya. Nah, penguatannya apa? Pelaku usaha lokal dan sebagainya. Terjadi kenaikan 126% penetrasi seluler, ya. Kemudian pengguna internet Indonesia semakin besar, ya. Penduduk muda bahkan tahun 2028 itu puncaknya penduduk muda di Indonesia. Ini kesempatan bagi kita anak-anak muda. Hei anak-anak muda, ayo ciptakan yang namanya pendorong ekonomi digital ya. Baik.
Strateginya apa? Pembangunan digital sebagai platform, penyesuaian berbagai kebijakan regulasi dan gerakan inklusif. Selanjutnya, wajah kegiatan ekonomi dunia saat ini seperti apa? Ada yang namanya sharing ekonomi. Anda kenal yang namanya Airbnb, ya. Jaringan yang menyediakan perhotelan di seluruh dunia, ya, tanpa harus bangun hotel, hanya menyewa gedung-gedung tertentu saja. Kemudian e-education, ya, Coursera, ada MOOC, ya. Kemudian ada yang namanya e-government, ya, pemerintahan yang tidak harus ada di kantor, seperti misalnya kalau tempat kita yang namanya Halodoc, ya, sempat kemarin ada yang namanya, sekarang namanya Satu Sehat, ya, udah tahu, ya, penggantinya Peduli Lindungi. That's government, that's e-government. Ya, kalau di Indonesia sekarang udah muncul yang namanya kartu identitas digital. Baik, ya. Era barunya apa? Ada ancaman, ada peluang. Ancamannya adalah secara global akan menghilangkan banyak pekerjaan, akan tapi secara peluang ada banyak potensi, ya, tenaga kerja yang terampil dalam bidang teknologi. Ayo belajar teknologi sekarang. Ya. Kemudian gejala-gejalanya apa? Sudah banyak toko konvensional udah tergantikan, ada banyak taksi atau ojek tradisional udah tergantikan. Ya. Anda belum tahu bahwa even yang namanya Uber di Amerika di demo, padahal Uber kan masih itu, ya, Uber kan termasuk pada yang namanya digital, ya, tidak juga, ya. Sekarang dia digantikan oleh pengemudi yang otomatis, no driver. Jadi yang mereka lempari batu itu siapa? Ya, no driver, hanya taksi yang lagi berjalan tanpa ada sopir. Sudah sampai sejauh itu, coba bayangkan, ya, gejala transformasi seperti itu, ya. Kalau di dunia, ya, di Indonesia masih simpel, ya, pasti bandara, ya, dan dengan taksi digital dan sebagainya, itu masih gejala-gejala revolusi industri yang keempat masih, ya. Peluangnya apa? Ayo, ya. Ini bisnis berputar terus 24 jam, ayo, ya. Ada banyak survei, kemudian ada menurut Inmobi juga konsumen global banyak menghasilkan waktu untuk digital. Ayo manfaat peluang ini. 24 hours a day, ya. Ini e-commerce dan potensi pertumbuhannya sangat besar. Silakan lihat, ya, ini pertumbuhan besar. Indonesia menjadi ekonomi terbesar di ASEAN, ya. Selanjutnya semakin sempitnya response time otoritas, ya. Ada teknologi adoption rate, kemudian card payment revolution, ya. Dalam less than 10 years dia akan terus berkembang. Ya. Semua orang punya handphone, lalu mau diapain? Ya pakai teknologi handphonenya. Sekarang udah mulai cepat, ya. Kartu digital sekarang, kartu KTP digital sekarang menjadi kartu identitas digital. Ya, pegang handphonenya udah tahu saya siapa, gitu. Ya, dengan kode-kode tertentu. Baik, ya. Tantangannya apa? Terus berkembang. Akan memberikan manfaat bagi kita semua. Ada privasi, intergovernance, harmonisasi, gap skill, policy, cyber security, dan semuanya mempunyai tantangan. Terus, ya, tantangan yang terus berkembang. Sehingga teknologi informasi seperti apa sih yang mendukung hal seperti ini, ya? Teknologi informasi ini adalah istilah dalam hal pembentukan, penyimpanan, dan penyebaran informasi. Ya. Perlunya teknologi informasi dikarenakan ada banyak yang kompleksitas, pengaruh globalisasi, perlunya respons yang cepat, dan tekanan persaingan bisnis. Ayo kita bergabung dalam teknologi informasi dalam hal memakai ini dasarnya, ya. Ada infrastruktur hardware, software, jaringan, database, information management personel, kemudian ada namanya infrastruktur informasi. Jangan lupa kan yang namanya perencanaan. Ya. Kemampuannya seperti apa? Cepat, kapasitas, komunikasi cepat, tujuannya memecahkan masalah, membuka kreativitas, efektivitas, dan efisiensi. Prinsipnya adalah high tech, high touch. Sekarang udah nggak pakai namanya banyak mengetik, ya. Kita kebanyakan sekarang udah banyak mengenal yang namanya memakai mouse, lebih banyak, gitu. Kemudian fungsinya apa? Capture, processing, generating. Itu aja. Itu dilakukan oleh teknologi informasi, ya. Kemudian ada tambahan namanya menyimpan, mencari kembali, dan melakukan transmisi. Fungsinya banyak, ya, mendukung kita. Keuntungannya apa? Ada speed, ada precision, ada konsistensi, ada reliability. Cepat, ya, tepat, kemudian konsisten dan bisa dihandalkan.
Dampak positifnya ada, ya. Mempercepat arus informasi, mempermudah akses, media sosial, membantu individu, media hiburan dan sebagainya. Ada banyak dampak positifnya yang tidak bisa saya sebutkan semua di sini. Dampak negatifnya ada nggak? Ada ya. Orang bisa malas, penipuan, cyberbullying sampai kepada menurunnya prestasi belajar. That's your choice. Ya maunya apa gitu? Apa nih pilihan kita di sini? Ya. Itu mungkin yang saya bisa paparkan pada hari ini. Saya Hendy Sama, terima kasih atas perhatiannya. Salam dari saya. Selamat siang.